Shalom. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam kasih Tuhan, dalam berkatnya Tuhan. Kita semua boleh ada dalam keadaan yang tidak kurang sesuatu apapun. Kita percaya bahwa semuanya ini karena campur tangan Tuhan. Amin. Nah, bukan karena kekuatan kita. Karena itu saya percaya setiap kita yang datang, kita datang dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Puji Tuhan. Kurang lebih 2 jam ke depan kita akan berikan waktu buat Tuhan yang terbaik. Kita siapkan hati kita. Mari saya mengajak kita semua bangkit berdiri sambil kita memberikan salam kiri kanan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita arahkan seluruh pandangan hati kita kepada Tuhan. Kita mau serahkan seluruh kehidupan kita. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saat ini adalah saatnya Tuhan buat saya dan saudara. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih atas anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih buat segala berkat-Mu. Terima kasih buat setiap kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami ada di saat ini semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kekuatan kami ya Tuhan. Kami mengakui karena Engkau Yesus begitu mengasihi kami ya Tuhan, sehingga kami ada saat ini. Terima kasih Bapa. Kami jemaat-Mu, kami umat-Mu Tuhan, boleh ada di tempat ini karena penyertaan-Mu ya Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sebelum kami masuk lebih jauh dalam ibadah ini Tuhan. Mari Engkau kuduskan setiap pribadi kami ya Tuhan, hati dan pikiran kami. Engkau yang mengampuni kami dari segala kesalahan dan dosa kami ya Tuhan. Apapun yang telah kami lakukan ya Tuhan di belakang kami, kami percaya Bapa, di dalam nama Yesus kami boleh beroleh pengampunan ya Tuhan. Terima kasih buat berkat dan anugerah dan pengampunan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga hari ini dengan penuh keberanian iman kami Tuhan, kami menghadap hadirat kekudusan-Mu ya Bapa. Kami bawa hidup kami bawa persembahan kami bawa syukur kami, pujian kami hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, karena itu kami mau serahkan seluruh kehidupan kami. Ya Roh Kudus, Engkau ambil alih hidup kami, penuhi hidup kami ya Tuhan. Ambil alih ibadah ini dari awal sampai selesainya. Biarlah semuanya boleh terjadi seturut oleh hikmat Tuhan, dan di dalamnya hanya nama Tuhan Yesus yang kami agungkan dan muliakan. Terima kasih Bapa. Inilah hidup kami, inilah persembahan kami. Kami tabiskan ibadah raya kami di pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari setiap hari kita angkat hati kita kepada Tuhan. Katakan menyembah. Ku menyembah. Dalam tulus hati.
setiap permohonan, setiap permohonan yang sangat menyokong ya Tuhan. Dan kami sembah ya Tuhan. Karena itu kami siap untuk meninggikan nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Jadi Tuhan, kita akan persembahkan pujian bagi Tuhan. Masuk gerbangnya.
hari-hari 3 hari. Silakan duduk. Tuhan tidak pernah membiarkan saya dan saudara. Amin. Kasih setianya selalu dinyatakan. Kita akan mendengar kesaksian pujian dari Komsel Tamari. Persilakan. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita sekali lagi. Saya mengajak kita semua. Mari bangkit berdiri.
memahami dan mengerti setiap rencana Tuhan dalam hidup ini. Karena kami sadar kami tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah kesempatan saat ini kami percaya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus akan memberkati kami dengan kebenaran firman Allah. Namun sebelumnya Tuhan, hamba mohon, biar Tuhan terima setiap pujian penyembahan kami pagi hari ini menjadi satu persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan, menyukakan hati Tuhan, tapi juga mendatangkan berkat-berkat dalam hidup kami di tengah-tengah kami mengiring Tuhan di dunia ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Roh Kudus, tolong kami selama pemberitaan firman Tuhan. Kami tetap ada dalam pengurapan-Mu, sehingga firman Allah yang akan kami dengar saat ini tidak akan lalu dari pendengaran dan tidak tersimpan dalam hati kami. Tapi Tuhan, kami percaya dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus akan menolong kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kami akan ditegur, kami akan dinasehati, kami akan dituntun, dipimpin ke jalan yang benar, sehingga hidup ini dari hari ke hari terus mengalami pembaharuan. Sehingga dalam hidup ini Tuhan, kami percaya kami akan menikmati setiap janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Segala bentuk roh kegelapan yang coba menguasai dan mengganggu hati, pikiran, perasaan, konsentrasi kami sepakat, kami tolak hadir dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus berdaulat dalam hati dan pikiran kami tempat ini, agar kami boleh benar-benar menikmati berkat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur lagi kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik. Haleluya. Shalom. Haleluya. Kalau bilang shalom itu kan damai sejahtera, itu muka juga harus senyum. Shalom. Ya, puji Tuhan. Lihat kiri kanan, kasih senyuman bagi dia. Bilang Tuhan itu baik. Ya. Haleluya. Ya. Tidak boleh kita murung-murung saudara ya. Haleluya. Selamat datang buat Pak Perwira yang baru, Bapak Texas menanti. Haleluya. Puji Tuhan, beliau telah lulus mengikuti ujian perwira dan kita sudah ada satu perwira lagi di sini. Tapi Pak, sebelum Bapak perwira, kami semuanya sudah perwira Kristus. Jadi kasih tahu salam kiri kanan, bilang Pak, bilang salam perwira. Pak Edi bilang salam perwira. Ya, Pak Martin juga. Haleluya. Ya, kita ini perwira Kristus. Amin. Haleluya. Ya. Jadi tapi beliau perwira. Ya. Saya berdoa supaya beliau jangan dapat tempat jauh-jauh ya, supaya dekat-dekat saja. Puji Tuhan. Meskipun sudah balik di Kodam apa? Kasuari ya. Nah, haleluya. Puji Tuhan. Bukan tidak mungkin ke depan ada perwira-perwira, bukan saja di TNI tapi di kepolisian juga. Amin. Pak Roy tidak kita desak, tolong supaya jadi perwira juga di kepolisian, supaya bisa jadi Kapolres kah. Haleluya. Ya, kalau sudah belum Kapolres saja kita sudah bisa terbantu, apalagi jadi Kapolres. Haleluya. Memang seperti itu hidup di dunia ini, karena kita belum di sorga. Kalau sudah di sorga tidak perlu lagi itu Kapolres itu. Ya, kalau masih di dunia ini kita butuh perwira-perwira. Amin. Haleluya. Begitu juga jabatan-jabatan dalam pemerintahan. Haleluya. Tapi dengar baik, semua itu karena Tuhan, bukan karena kita. Pemenanti bukan karena pemenanti, tapi karena Tuhan. Haleluya, amin. Karena Alkitab berkata dalam Yohanes, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau bukan Tuhan, kita tidak bisa buat apa-apa. Jabatanmu, hartamu, semua karena Tuhan. Haleluya. Karena itu mari kita banggakan Tuhan kita. Tak perlu banggakan hidup ini, diri ini. Tapi banggakanlah Tuhanmu yang membawa engkau sampai pada titik ini. Haleluya. Flashback 20 tahun yang lalu, flashback 15 tahun yang lalu, kita ini ada apa? Tidak ada apa-apa. Haleluya. Tapi kalau sekarang kita ada pada titik ini, bukan karena kita bisa, bukan karena kita hebat,
tapi Tuhanmu dan Tuhanku yang hebat. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, karena itu banyak janji Tuhan buat kita. Mari kita mau lihat firman Tuhan. Ini firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama dalam Matius pasalnya yang ke-11. Ini firman Tuhan yang sudah sangat-sangat familiar buat kita, ya. Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-28, 29 sampai dengan 30. Ini janji Yesus, ya. Ajakan Yesus, undangan Yesus kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan ternyata saudara, apa yang Tuhan Yesus minta, Tuhan janjikan, ajak buat kita itu komplit, ya. Kita baca firman Tuhan sekali lagi, Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28 sampai dengan 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan. Dan sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kalau Anda perhatikan baik-baik firman Tuhan di sini, paling tidak Anda akan lihat 3 janji, ajakan, janji, undangan Yesus kepada murid-murid, termasuk orang-orang percaya di kala itu. Dan saya percaya termasuk saudara dan saya. Perhatikan 3 apa itu. Yang pertama dibilang kita akan diberikan apa? Kelegaan. Haleluya. Yang pertama kita akan diberikan kelegaan. Yang kedua kita akan diberi apa? Ketenangan. Dan yang ketiga kita akan dikasih apa? Hidupnya, bilang kiri kanan, hidup ringan. Haleluya. 3 janji Tuhan ini harusnya menjadi pengalaman saudara dan saya dalam melayani, dalam mengikut Tuhan. Yang pertama kelegaan, yang kedua tenang, dan yang ketiga saya catat di sini, saya tulis enteng. Hidup enteng. Ada di sini yang hidupnya berat? Coba kiri, karena hidup berat itu bisa dilihat dari muka. Coba lihat muka kiri kanan. Dia ini hidupnya berat atau enteng, ringan? Coba lihat. Kelihatan sekali. Saya kalau lihat dari sini memang hanya beberapa saja yang hidupnya berat. Haleluya. Bayangkan saudara, komplit. Tuhan memberi undangan, Tuhan memberi janji buat murid-murid, buat orang percaya saat itu. Yang pertama dia bilang, Tuhan akan memberikan kelegaan. Saya yakin dan percaya tidak ada manusia apapun tingkat sosialnya yang tidak membutuhkan yang namanya kelegaan. Lega hidup. Yang tadinya napas susah-susah, tiba-tiba napas normal, itu namanya lega. Bilang kiri kanan, lega hidup ini. Haleluya. Siapa bilang? Pendeta juga. Aduh, luar biasa. Tapi kita harus alami lega. Yang kedua dia bilang akan diberi ketenangan. Wah, orang tenang itu dia akan mengalami banyak hal dalam hidupnya. Yang pertama, Alkitab berkata orang tenang itu dia bisa konsentrasi untuk membangun konektivitas dengan Tuhan, untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Dan Alkitab berkata kalau tenang kita bisa berdoa baik-baik. Amin. Hanya orang tenang mana? Ya, gak bisa. Dan yang ketiga dia janji, dia akan memberi apa? Hidup yang ringan. Ringan itu sama dengan enteng. Kalau Anda angkat beban yang berat, Anda bilang, aduh berat ini. Terus diganti dengan yang ringan, Anda bilang, aduh enteng sekali ini. Haleluya. Jadi ada 3 hal penting ini saudara. Kalau saudara baca perikop ayat ini, itu ajakan Yesus. Artinya Yesus ingin mengajak, Yesus ingin mengundang saudara dan saya untuk mengalami apa yang disebut dengan kelegaan, ketenangan, dan hidup ringan alias enteng. Haleluya. Amin saudara. Bilang kiri kanan,
Kau mau lega, tenang, dan enteng? Haleluya. Ada orang pikir, kalau sudah banyak uang, hidup sudah enteng. Belum tentu. Justru orang banyak uang itu yang dia hidupnya kadang-kadang bingung atur uang. Belum lagi sekarang justru dengan efisiensi pemerintah, yang paling beban berat itu yang banyak uang, yang banyak usaha. Coba tanya saja, dikejar-kejar pajak lah, tidak bisa sembunyi-sembunyi, macam-macam. Justru yang banyak uang, kita yang uang pas-pasan, aman-aman saja. Jadi jangan bilang, kalau banyak uang, tidak. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, dari 3 hal ini, bagaimana supaya kita memperoleh kelegaan, bagaimana supaya kita memperoleh ketenangan hidup, bagaimana supaya kita hidup ini kita enteng. Kenapa? Karena tekanan pergumulan, kekhawatiran, dan ketakutan akan masa depan sudah merupakan menu sehari-hari. Ingat, seperti makanan sehari-hari, kita tidak bisa lepas dari hal-hal seperti ini. Nah, saya menemukan minimal ada 3 syarat kita bisa hidup lega, tenang, dan enteng. Amin. Haleluya. Ini yang saya ingin bagikan bagi kita, biar meskipun dunia ini, lihat Alkitab berkata dalam Timotius, di zaman akhir akan datang masa yang, bilang kiri kanan, ada tuh masa yang sukar. Suka tidak suka, mau tidak mau, senang tidak senang, masa sukar itu pasti akan datang. Haleluya. Kita tidak bisa menghindar, tidak bisa mengelak, tidak bisa menolak, tidak bisa. Harus dijalani. Makanya Bapak Ibu Saudara, 3 rahasia yang saya ingin bagikan bagi kita pagi hari ini, supaya kita bisa, meskipun masa sukar itu datang, saudara dan saya tetap lega. Meskipun masa sulit itu datang, saudara dan saya tetap tenang. Meskipun masa membebani kita itu datang, saya percaya Yesus bilang, pikulah kuk yang kupasang, sebab bebanku ringan. Jadi kita mau masa apapun, kondisi, situasi apapun yang akan menimpa hidup saudara saya sebagai orang percaya, karena sudah disurat, sudah tertulis dalam firman Tuhan, kita tetap hidup enteng. Haleluya. Nah, mari perhatikan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, saya temukan kebenaran firman Tuhan itu ada pada, perhatikan Saudara, ya. Ayat 11 di sana berkata, ya. Kalau Saudara perhatikan ayat 11, marilah kepada, ini betul-betul undangan, ini betul-betul ajakan, ini betul-betul Tuhan mau supaya saudara dan saya mengalami 3 hal ini. Dan yang pertama yang saya temukan supaya saudara dan saya bisa mengalami kelegaan, ketenangan, dan hidup ringan atau enteng. Yang pertama, harus sadar akan keadaan diri bahwa kita ini sedang dalam keadaan letih dan berbeban berat. Sadar. Kebanyakan kita saudara sudah letih, sudah punya beban berat, ya. Kita sudah punya pergumulan yang berat, tapi kadang-kadang kita masih seolah-olah tidak sadar bahwa kita sedang ada dalam posisi seperti itu. Karena itu menyadari posisi kita, menyadari keadaan kita, itu penting bagi saudara dan saya untuk mendapat jawaban Tuhan, lega, tenang, dan enteng. Jadi harus sadar. Di hadapan Tuhan tidak bisa kita sembunyi-sembunyi atau diam-diam pura-pura. Kita ini kadang-kadang pura-pura, ya, masih sembunyi. Padahal ini beban berat, suami tekan terus, suami tidak pernah berubah kelakuannya,
Sebaliknya, suami-suami dengar kadang istri ini kepala angin, istri bikin dia pun tahu-tahu, itu jadi pergumulan, jadi beban berat, tapi kita tidak menyadari. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, kita sadar akan keadaan diri, bahwa kita tengah ada dalam berbeban berat, kita tengah ada dalam keletihan. Saudara, manusia itu sehebat-hebatnya manusia, ada yang namanya titik terendahnya. Itu hukum naturnya manusia. Suatu saat dia ada sampai pada titik, dan di sanalah perlu ada pengakuan sadar bahwa Tuhan, saya sudah letih. Haleluya. Jangan pikir bahwa ada uang tidak sampai pada titik itu. No. Ada berkat, tapi suatu saat Anda sampai pada nadi yang berkata, Tuhan, dan kuat. Haleluya. Tapi kalau saya lihat yang ada di sini kuat semua ini. Haleluya. Kelihatan dari mukanya. Kalau dites suruh strap 4, nah itu sudah hati-hati itu. Tapi saya lihat belum ada strap kayaknya. Apalagi ibu-ibu itu, ketahuan ibu-ibu kalau sudah letih, langsung di testanya itu kelihatan strap. Coba saya perhatikan dulu ibu-ibu yang ada ini. Nah, ini kayaknya belum ada strap. Haleluya. Kalau sudah strap 1, saya pernah ke kampung, ada satu mama, ya, saya ke dapur, dia pas di dapur lagi masak air panas, biasa kalau di kampung. Saya kaget, dia lihat saya kaget di testa itu berstrap-strap terlalu banyak. Saya bilang, waduh, oh ini yang namanya beban berat. Terlalu banyak. Tapi di sini ya, coba dari kiri, coba saling lihat sudah berapa strap yang di testanya itu. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, makanya banyak perempuan itu kalau ke pesta atau acara tertentu dia harus make up supaya tidak kelihatan strapnya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, harus yang pertama untuk kita bisa mengalami apa yang disebut dengan kelegaan, supaya kita bisa tenang menjalani hidup ini, supaya kita bisa enteng, maka harus yang pertama sadar akan keadaan kita. Jangan pura-pura. Terlalu banyak orang hidup dalam kepura-puraan alias palsu. Ya. Kita harus di hadapan Tuhan tidak bisa sembunyi-sembunyi. Haleluya. Di hadapan Tuhan kita harus, Tuhan, tidak perlu orang mau lihat kita. Jadi waktu kita berdiri di altar Tuhan, orang mau lihat kita, mau tidak peduli, yang penting di hadapan Tuhan. Tuhan, saya sudah terlalu berat, Tuhan. Saya mau gaji, potong kredit, belum lagi utang, Tuhan. Kadang-kadang 1 bulan, Tuhan. Harus jujur. Kita enggak. Ada orang di sini dulu setengah mati, tapi waktu bilang mau kita akan memberi spontanitas untuk pembangunan gedung gereja, wah, padahal ini sudah beban berat, dia masih berteriak 50. Wende tadi ada 20. Nanti saya mau tanya bendahara, lunas kayak belum itu? Haleluya. Bendahara mana bendahara? Lunas? Masih ada yang belum lunas? Masih ada yang belum lunas. Ingat, yang belum lunas kau yang bicara, baru kau yang. Jangan kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kau yang janji, kau harus lunasi. Amin. Haleluya. Jangan kita dapat kabar baik di grup. Saya di Manado, tiba-tiba grup gereja masuk.
Haleluya. Proposal panitia pembangunan dijawab. Sebanyak 500 juta. 2 kali pembayaran. Minggu depan 200 cair. Akhir tahun 300 cair. Kenapa ragu-ragu? Tepuk tangan. Tapi bukan berarti karena ada bantuan terus kok janji iman kok ongkang kaki tidak bisa. Pak Evan ada janji iman sudah lunas. Oh belum. Tetap harus lunas. Amin. Haleluya. Bilang kiri kanan, janji iman harus lunas. Kasih tahu. Haleluya. Pak Ishak ketawa-ketawa. Tidak apa-apa karena dia sudah lunas. Tapi bahasanya itu bagus sekali. Saya masih ingat sampai sekarang. Saya kasih lunas. Tapi kalau ada berkat saya tambah lagi. Sadar. Jadi makanya saya berdoa terus supaya berkat datang sama dia. Tapi bukan berarti berkat datang terus habis di sana. Juga di sini. Jangan kerbau di kampung itu urusan kampung. Jadi urusan laut jangan bawa di. Haleluya. Jadi yang pertama Bapak Ibu kita harus sadar keadaan diri kita. Ingat itu. Harus sadar keadaan diri kita. Undangan marilah kepadaku semua yang letih lesu itu berbeban berat tidak ditujukan kepada semua orang. Perhatikan. Tapi hanya mereka yang memang benar-benar apa? Ini. Jadi tidak kepada semua orang, tapi memang betul-betul ditujukan kepada yang berbeban berat dan yang berletih lesu. Karena itu perlu sadar diri, tahu posisi kita. Saya setiap kali berdoa, saya selalu jujur di hadapan Tuhan. Terlalu berat. Haleluya. Karena tuntutan ini, tuntutan itu terlalu berat Tuhan. Banyak beban, banyak pergumulan. Terakhir itu utang. Oh Tuhan, kapan lunas nih utang Tuhan? Karena kalau tidak beda kita berutang di sesama, ya beda dengan utang di bank. Kalau utang di sesama itu masih bisa kita bilang, Bu, maaf ya, bulan ini saya belum ada. Tapi di bank, kau telepon sudah. Kau bilang, Pak, di bank bulan ini belum ada bang. Nanti bulan depan, dia bilang denda. Makanya bersyukur kalau sesama kita itu masih bisa bantu kasih utang. Tapi tolong yang bikin utang tahu diri. Jangan bulan ini tidak ada, bulan depan tidak ada, 3 bulan sudah ada. Wah itu salah. Yang namanya utang harus bilang kiri kanan keras-keras, utang itu harus bayar. Saudara-saudara, satu gereja, tapi utang tidak. Utang harus bayar karena doi itu tidak saudara. Siapa bilang doi saudara? Nah, beda kita kasih dengan beda kita utang. Haleluya. Jadi tolong yang ada utang-utang di sini. Ya, saya bukan menyinggung, tapi kalau Anda tersinggung, alhamdulillah. Artinya Anda masih hidup. Haleluya. Banyak orang dalam keadaan letih lesu dan berbeban berat, namun tidak menyadari atau mengakui keadaannya, sehingga tidak mengalami apa yang disebut dengan kelegaan, ketenangan, enteng hidup yang ditawarkan oleh Yesus. Haleluya. Jadi yang pertama untuk kita bisa alami, mari ya harus tahu posisi kita, sadar keadaan diri kita. Ada orang punya masalah berat, tapi seolah-olah dia tidak punya masalah, padahal sudah istilahnya sudah seperti telur di ujung tanduk. Saudara pikir hadapi suamimu tuh gampang. Saudara pikir hadapi istrimu gampang. Saudara pikir hadapi anak-anakmu gampang.
Saudara pikir hadapi orang tuamu gampang? Semua tidak gampang. Tidak mudah. Makanya karena tidak mudahnya itu, Tuhan tawarkan, marilah kepadaku semua kamu yang berbeban berat. Dia tahu suatu saat kita akan berletih lesu, suatu saat kita akan berbeban berat, dan butuh kelegaan, ketenangan, dan ringan hidup ini. Makanya sadar. Amin. Sadar. Amin. Haleluya. Yang kedua, untuk kita bisa dapat ini, janji Tuhan, untuk kita bisa lega, untuk kita bisa tenang hidup ini, saudara, untuk kita bisa ringan menjalani hidup ini. Karena enggak gampang menjalani hidup yang berat, enggak gampang. Maka yang kedua saya temukan, yaitu kita harus memiliki kerendahan hati. Harus rendah hati. Jangan jadi orang yang ya seperti tidak membutuhkan pertolongan Tuhan. Jangan. Ingat, saya ulang-ulang bilang, kalau kita ada pada posisi, kita ada pada titik sekarang ini, semua karena Tuhan. Haleluya. Jadi jangan kita punya hati yang angkuh. Jangan kita punya hati sok karena punya ini, punya itu, punya gaji setiap bulan. Dengar, saya mau beritahu, Alkitab berkata dalam Yesaya atau Yeremia, Tuhan bisa saja merusak pekerjaan kita. Amin. Bisa. Jangan pikir Anda sudah aman dengan posisimu, belum aman. Saya ingat khotbah kemarin anak muda Eskiel Lampa. Dia cerita tentang Yusuf. Dengar, apapun keadaan kita, situasi keadaan kita terpuruk sekalipun, tapi selama ini Allah menyertai kita, aman hidup ini. Ingat, mungkin kau sedang terpuruk, terlalu berat, terlalu sulit, seperti yang dialami oleh Yusuf. Tapi kenapa Yusuf bisa keluar sebagai pemenang? Ternyata jawabannya satu, Allah menyertai dia. Jadi apapun keadaanmu, selama Allah menyertai engkau, aman hidupmu. Tapi dengar sebaliknya, biar kau kaya, biar kau banyak berkat, kau ada posisi jabatan, tapi kalau Allah tidak menyertaimu, engkau tidak aman. Catat kata-kata ini, engkau tidak akan aman kalau Allah tidak menyertai. Biar kau punya uang banyak, biar kau punya posisi apa, kau punya jabatan, kalau Allah tidak menyertai, engkau tidak aman hidup ini. Sudah banyak contoh, sudah banyak bukti. Orang yang merasa hebat, semua punya, semua dia bisa bayar, semua lolos, tapi kelak nanti karena Allah tidak menyertai dia, hancur. Amin. Haleluya. Karena itu garis bawahi, Allah harus menyertai kita, baru hidup ini aman. Haleluya. Banyak contoh dalam Alkitab, semua orang yang Allah menyertainya selalu aman hidupnya. Saul, ketika Allah menyertai dia, Saul selalu aman hidupnya. Tapi ketika roh Allah meninggalkan dia, apa yang terjadi? Hancur hidupnya. Jadi poinnya, dengar baik Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, supaya kita bisa alami apa yang Tuhan janjikan ini, kita bisa lega, tenang, dan enteng hidup ini. Mari, jangan kita memiliki hati yang angkuh, tinggi hati, tapi kita punya kerendahan hati. Amin. Haleluya. Kerendahan hati. Kalau Anda sombong sesama manusia, oke-oke saja bagi saya. Buat saya, sudahlah. Kalau Anda mau sombong dengan sesama manusia, sudahlah, tidak apa-apa. Tapi jangan sombong di hadapan Tuhan. Hancur hidup saudara dan saya. Awal kehancuran Alkitab berkata ketika hati yang congkak.
Artinya kita tidak menyadari bahwa semua ini karena Tuhan. Kalau kau mau sombong dengan teman-temanmu, sombong dengan keluargamu, itu urusanmu. Tapi yang saya larang, Anda jangan sombong di hadapan Tuhan. Jangan Anda mentang, oh semua karena saya, semua ini. Jangan. Di hadapan Tuhan kita harus rendah. Tahu siapa yang menciptakan, siapa yang diciptakan. Tahu siapa yang memberi, siapa yang menerima pemberian itu. Amin. Semua kita, semua yang kita punya, cuman pemberian dari Tuhan. Haleluya. Dan ingat satu hal, kita tidak akan bawa waktu kita mati. Mati kita tinggalkan semua. Haleluya. Apa yang kau bawa? Macam saya mau bawa apa kalau saya mati? Tidak ada. Saya lihat orang kaya mati, ya sudah, tidak bawa apa-apa. Kalau saya bisa bawa mobil saya ke surga, ya saya agak sedikit sombong boleh. Tapi tidak. Haleluya. Tidak ada yang kita bawa. Syarat mati bukan karena umur yang sudah tua. Syarat mati bukan karena sakit penyakit. Haleluya. Haleluya. Jadi yang kedua, mari miliki kerendahan hati. Amin. Bilang kiri kanan saudara, miliki kerendahan hati. Haleluya. Tidak ada yang kita punya. Kita ini hanya pengelola. Ownernya Tuhan. Jadi jangan sampai kau bikin kios bagus, kios rame, terus ibadah tidak hadir karena rame sekali saya ke kios. Tidak ada kesempatan saya mau tutup kios karena rame. Terus kalau saya tutup nanti pelanggan hilang. Woi, dengar. Kalau kau buka kios gara-gara buka kios terus kau tidak ibadah. Yang bikin rame kiosmu itu bukan karena kau buka terus-terus, tapi karena Tuhan. Amin. Jadi jam ibadah. Jangan sampai, kenapa tidak ibadah? Wah, lancar sekali saya ke kios jadi. Saya tidak mau tutup karena jangan sampai kehilangan pelanggan. Saudara, kalau ke toko itu, toko berjejer itu Tuhan sudah atur. Toko sepatu berjejer, tapi tetap Tuhan sudah tentukan ini, yang ini datang belanja sini, yang ini belanja sini. Jangan, saya harap jemaat kalau misalnya contoh di Kampung Salak, Pak Martin buka kios, Pak Thomas buka kios, Pak Evan buka kios, Mama Dedi buka kios, Ibu Dorcas buka kios, buka saja semua. Jangan bilang, ikut-ikut saja. Tidak apa, masing-masing Tuhan sudah tentukan pembelinya. Amin. Jangan gara-gara buka satu langsung baku bombe. Datang gereja kalian tidak bisa. Rendah hati. Tuhan siapkan Pak Ishak buka kios, Pak Roni buka kios, Bapak Etik buka kios. Siapa lagi yang di situ? Semua buka kios saja. Jangan bilang siapa yang mau beli, Tuhan kirim pembeli. Amin. Haleluya. Jangan gara-gara buka kios kamu tidak suka satu dengan yang lain. Hati harus rendah. Amin. Yang untung Pak Kastanya karena tidak ada lawan main, dia udah buka kios di situ semua. Yang kedua, memiliki kerendahan hati. Yang ketiga, sekaligus yang terakhir, ini penting sekali. Yang ketiga, saya catat di sini yang ketiga, harus meresponi. Ini yang disebut dengan respon undangan Yesus. Seringkali kita ini lambat respon.
Makanya saya kalau ada apa-apa itu, respon itu paling penting, saudara. Kebanyakan kita itu lambat. WA masuk, 3 hari baru dia buka. Hilang itu berkat. Jangan begitu. Kalau namanya ada sesuatu, respon cepat. Waktu saya lihat WA masuk, saya langsung telepon Pak Ketua Panitia. Hari ini juga bereskan itu berkas. Beliau bilang, saya telepon sekretaris sibuk. Jangan perlu sekretaris, Pak sebagai ketua, respon cepat. Siap. Telepon bendahara. Itu respon, Pak. Karena di sana itu berebut siapa cepat. Coba kalau Pak urus nanti, tunggu ya, nanti 2 minggu akan datang. Saya sehat dulu. Pak sehat, kurang ada sakit. Mau sakit kah, berangkat. Belum, kemarin laporan, Pak sudah, saya sakit, tapi saya berusaha. Ini ketua panitia yang, mari coba lihat dia dong, kasih jempol begini Pak Ketua. Sakit tapi beliau urus. Nah, Pak, kami jemaat tidak bisa bayar itu, tapi ada yang lihat yang akan bayar. Ingat itu. Ada Tuhan yang akan bayar dengan respon yang cepat. Jadi jemaat harus respon, itu penting. Jangan anak muda, respon ini penting. Jangan respon sama pacar. Kalau pacar tuh respon, jam berapa ini? Oh tuh, setengah jam saya sudah di sana. Haleluya. Tapi kalau ibadah, orang sudah penutup baru muncul. Pelan-pelan lagi supaya tidak kedengaran itu papan. Ada yang begitu. Orang so doa, semua doa, masuk doa penutup, so doa, baru dia muncul. Maksudnya apa pelan-pelan? Ini itu papan, kita tahu ada orang jalan dan tidak. Saya mata tutup tapi saya tahu ada orang lewat. Harusnya respon. Jam berapa ibadah? Oh jam begini, datang. Sebelum jam ibadah kita sudah. Itu respon namanya. Dan saya mau kasih tahu, hampir semua orang yang menerima kemenangan, yang berhasil sukses, karena responnya cepat. Makanya di kepolisian ada yang namanya tim reaksi cepat. Jangan barang kadaluarsa baru dia. Bayangkan ada orang buka WA 3 hari baru dia cek. Terus dia balik, aduh saya sudah lewat kostra dapat daging babi sudah. Orang pagi-pagi sudah dibuang di WA. Ada pembagian daging babi hari ini. 3 hari baru dia buka. Ya lewat. Coba mau dapat? Tidak mungkin. Makanya respon. Waktu undangan itu datang, kita respon. Meresponi berarti memenuhi undangan. Di saat itu hanya sedikit. Waktu itu segelintir orang Yahudi saja yang datang pada Yesus. Makanya mereka tidak mengalami itu. Haleluya. Ada tindakan nyata untuk mengalami kelegaan yang ditawarkan. Jadi ada tindakan nyata. Sekali lagi kita harus respon. Amin. Bilang kiri kanan, respon harus bagus. Bilang respon harus bagus. Haleluya. Ada orang mau cari kerja, responnya lambat. Dikasih tahu, ada penerimaan di sini. Mau kerja kan? Iya mau. Ya ampun. Tunggu, nggak bawa-bawa tuh surat lamaran. Bagaimana mau kerja? Dicek, kenapa belum mau lamaran? Aduh, masih kurang ini, kurang itu. Yang kurang-kurang itu belakangan, respon dulu. Amin. Nanti kalau sudah di sana, baru dikasih tahu ini ada kurangan. Ini belum ke sana dia sudah, aduh saya kurang ini, kurang itu. Kok duduk mana sudah? Orang model begitu tidak usah mau. Haleluya. Jadi kita perlu respon yang bagus. Amin, saudara.
Saya simpulkan firman Tuhan pagi hari ini. Untuk bisa menerima kelegaan, ketenangan, dan enteng hidup ini. Mari, yang pertama harus sadar akan posisi kita. Tahu diri, memang ini membutuhkan. Ingat, Anda banyak berkat, Anda ada posisi jabatan, Anda punya harta banyak. Itu tidak menjamin Anda tidak pada posisi yang itu. Kenapa? Karena hidup ini pasti banyak pergumulan. Dan tadi saya catat itu menu hari-hari kita. Harus selalu ada pada posisi Tuhan. Saya sedang dalam masalah. Jangan uang so habis dulu baru datang sama Tuhan. Jangan seperti murid-murid Tuhan Yesus terbalik. Ada masalah dulu baru datang. Meskipun sedang ada baik-baik saja. Mari kita mau bilang, Tuhan, saya butuh Tuhan dalam hidup ini. Saya tidak bisa tanpa Tuhan. Haleluya. Yang kedua, miliki kerendahan hati. Tahu diri bahwa kita ini hanya diberi, bukan pemberi. Tahu diri bahwa semua ini karena Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir, respon. Meresponi firman Tuhan, meresponi undangan Yesus, meresponi dengan cara yang cepat. Dan saya percaya 3 hal ini, kita akan bisa melihat hidup ini akan tenang, lega, dan enteng. Amin buat firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya tidak tahu, mungkin saudara hari ini punya pergumulan apa. Tapi yang pasti semua kita mau supaya kita lega. Semua kita mau supaya kita tenang. Ada istilah orang Manado bilang, karena hidup ini sudah penuh dengan masalah, tantangan, persoalan. Dia pakai bahasa begini, orang Manado bilang. Makanya Pak Ani, Oma dan Oma. Oma satu orang Manado, dia mengadu dia punya pergumulan curhat. Terus Oma yang satu jawab begini, makanya Oma hidup itu, dia bilang, bah tenang-tenang, bah kenyang-kenyang, kok bah senang-senang. Saya waktu dengan sebelah, bagus juga ini kata-kata. Dia bilang, bah tenang-tenang, bah kenyang-kenyang, kok bah senang-senang. Coba bilang ke kanan, bah tenang-tenang, bah kenyang-kenyang. Ini Oma, saya waktu itu Oma dia punya kata-kata bagus juga. Dia bilang, kan apa? Tidak bisa hindari itu masalah, tidak bisa hindari itu beban, pergumulan itu. Jadi dia bilang pakai semua itu, bah tenang-tenang, bah kenyang-kenyang, kok bah senang-senang. Dan itu amanlah hidup ini. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Mari kita bersyukuri firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian penolong yang selalu setia. Dia penolong yang tidak pernah tidak setia buat saudara dan saya. Apapun pergumulan saudara, mari kita berkata, Tuhan kau penolong yang setia. Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Janjinya dia adalah, dan kita mudah, kita mau tenang, dan kita mau enteng. Dan semua kita lakukan berdiri sebagai wujud penyerahan kita kepada Tuhan. Terima kasih buat firman ini, menerangkan firman ini buat kami semua. Dia tidak pernah gagal dalam menolong saudara bangsa. Sekali lagi, yang selalu setia. Kadang kita tidak setia, tapi dia tetap setia.
Kami tahu bahwa kami tidak bisa jalan sendiri tanpa Tuhan. Tuhan beri kelegaan bagi kami, beri ketenangan bagi kami, beri kami menjalani hidup ini ringan, bukan berat Tuhan. Karena itu janji-Mu bagi kami. Apapun pergumulan kami saat ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jawaban atas doa-doa kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Sepulangnya ke tempat ini, kami percaya kami berbeda karena kami dapat jawaban daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Tolong kami semua Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini. Apapun, sekali lagi berdoa, apapun pergumulan kami, Tuhanlah jawaban atas pergumulan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bersyukur buat firman. Dan sebentar kami akan memberi persembahan. Tuhan berkati setiap taburan kami siang hari ini. Apapun bentuk persembahan yang dibawa, mulai daripada pengucapan syukur, persepuluhan, pembangunan kolekta, apa saja yang disiapkan oleh gereja, apa memberkati setiap berkat Tuhan yang dibawa saat ini. Dalam nama Yesus, saya percaya lipat kali ganda Tuhan kembalikan. Tuhan akan buat usaha, bisnis, pekerjaan kami terus diberkati oleh Tuhan, berlipat-lipat kali ganda di dalam nama Yesus Tuhan. Sesuai dengan janji firman-Mu bagi kami, bahwa kami akan menerima berkat yang berkelimpahan dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa bersyukur buat firman, dan kami siap memberi taburan kami saat ini. Haleluya, haleluya, amin. Atas perhatian kita semua, Tuhan berkati. Kita langsung akhiri ibadah. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri sambil nyanyikan satu pujian untuk menutup ibadah di siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. pujian syukur, terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan boleh lawat dan hadir bersama dengan kami, sehingga kami percaya kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah Yesus kami hidup. Amin. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Sebelum kami pulang dari tempat ini, kami berdoa menyerahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa khususnya bagi jemaat yang tidak hadir, yang tidak bersama dengan kami. Tuhan tolong di mana mereka berada. Apapun yang mereka kerjakan dalam kesibukan mereka, usaha bisnis mereka, bahkan kalaupun ada yang terganggu kesehatan, kami berdoa Tuhan lawat mereka semua. Hadir, kunjungi dan berkati mereka
semua Tuhan, sehingga di waktu-waktu yang mendatang mereka boleh bersama dengan kami untuk kami memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah-ibadah seperti ini. Berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk pergumulan pembangunan gedung ibadah kami yang baru. Tuhan, kami menaikkan syukur kepada-Mu karena doa kami Tuhan sudah dengar, Tuhan sudah menjawab proposal panitia. Bapa, kami percaya semua ini karena Engkau Tuhan. Karena itu kami berdoa ketika Tuhan dana ini akan cair, Tuhan berkati sehingga semua boleh berjalan sebagaimana yang sudah direncanakan. Tuhan berkati panitia, berkati hamba-Mu Pak Roy yang sudah menolong, yang sudah membantu. Tuhan, kami percaya semua ini Tuhan, kami kembalikan hanya syukur kepada Tuhan, karena kami tahu semua karena Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkatilah Tuhan jemaat juga yang terus mendukung, mensupport pembangunan ini. Di dalam nama Yesus kami percaya, terlalu yakin Tuhan bahwa berkat Tuhan sudah tersedia bagi kami jemaat Tuhan yang telah mensupport, mendukung pembangunan ini. Terima kasih Bapa dalam surga, berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk bangsa dan negara tanah Papua, Papua Barat Daya, Kota Sorong, Kabupaten Sorong di mana kami tinggal. Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan dengan berkat kesejahteraan tempat di mana kami tinggal, kami juga percaya berkat yang sama itu akan terus kami alami dan kami rasakan. Terima kasih Bapa, berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pekerjaan jemaat Tuhan, usaha, bisnis, pendidikan di dalam nama Yesus Tuhan, biar Tuhan memberkati semuanya. Hamba percaya dan terlalu yakin ketika berkat Tuhan itu menjadi bagian kami, maka kami pun akan menjadi saluran-saluran berkat Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga yang berhari ulang tahun di bulan ini, di minggu ini. Tuhan memberkati, sempurnakan sukacita. Kami juga bersyukur atas semua berkat yang Tuhan sudah berikan bagi jemaat Tuhan. Secara khusus berdoa buat Bapak Texas Menanti yang Tuhan tolong selama beberapa bulan dalam proses pendidikan di Jawa, dan saat ini telah kembali bersama dengan kami dalam keadaan sehat. Kami bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan menyertai, memberkati hamba-Mu yang selama dalam pendidikan dan boleh berhasil Tuhan. Terima kasih. Tidak ada bahasa yang terlalu indah yang bisa kami berikan dan kami sampaikan kepada-Mu selain kami bisa berterima kasih dan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Apapun yang jemaat Tuhan alami dan dapatkan Tuhan di hari-hari ini, semua kami kembalikan syukur dan terima kasih karena semua datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kehidupan jemaat di minggu ini Tuhan memberkati. Apapun yang kami kerjakan, buatlah berhasil Tuhan dalam nama Yesus, dan biarlah keberuntungan akan terus berpihak kepada kami jemaat Tuhan di dalam kehidupan kami dalam sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan kekal dan sampai kekal. Lalu sebentar kami akan kembali pulang, sertailah perjalanan pulang, tibakan di rumah masing-masing dengan tidak kurang satu apapun. Sana ada syukur, ada pujian yang naik di hadapan hadirat Tuhan. Berdoa khusus buat Mama bersama Pak Yuli yang ada di Bandung dalam proses kontrol mata daripada Mama. Parangan kami taruh dalam tangan Tuhan, biar Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami. Kami bersyukur dan sedia mengakhiri ibadah raya kami hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta siap menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan saudara dengan iman pulang dan terimalah berkat dari Tuhan. Haleluya. Anugerah damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa di sorga, persekutuan bimbingan penyertaan kuat kuasa Roh Allah yang kudus, biarlah menyertai saudara-saudara sekalian, semua yang punya saudara mulai saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya.